Ekspresi tubuh asli masih dingin ketika dia perlahan bertanya, "Dari mana kamu berdua berasal?" Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar saat dia menatap lelaki tua yang mungkin sudah mati. Dia dipenuhi dengan keputusasaan dan tidak lagi berani berbohong. Junior baru saja datang dari makam immortal. Tubuh asli memandang wanita berkerudung putih dan dengan tenang berkata, "Ada 7 dari kamu ketika kamu memasuki makam immortal. Mengapa hanya kalian berdua yang keluar?" Tubuh wanita berkerudung putih bergetar lagi. Dia terkejut dengan pria muda ini. Semakin dia memandangnya, semakin akrab pria muda berambut merah ini menjadi, tetapi dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita berkerudung putih itu dengan pahit berkata, "Junior memiliki kesulitannya sendiri. Ikuti aku." Tubuh asli memandang wanita berkerudung putih dan kemudian terbang menuju hutan di bawah mereka. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Adapun orang tua itu, tubuh aslinya bahkan tidak memandangnya. Orang tua itu hanya pada tahap awal formasi jiwa dan dia tidak memiliki harta untuk melindungi dirinya, jadi dia pasti mati. Namun, pada saat ini, tubuh aslinya terlihat di tempat lelaki tua itu mendarat. Dia melihat sosok yang compang-camping berdiri. Orang ini ditutupi oleh kabut hitam. Sebuah tanaman 5 daun muncul di dalam kabut. Orang tua itu mengeluarkan darah di dalam kabut dan berjuang, namun, matanya masih jernih. Tubuh aslinya hanya mengambil satu lihat dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat wanita berkerudung putih, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi seperti itu. Tubuh aslinya segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan mampu untuk pergi. Tubuh asli mengangkat tangannya dan hendak membunuh orang tua itu. Pada saat ini, wanita berkerudung putih dengan cepat menempatkan dirinya di antara tubuh asli dan pria tua. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti kenal 1 dari 5 orang itu." Junior mengakui kesalahannya. "Jika kamu harus membunuh seseorang, tolong bunuh aku. Tolong jangan menyulitkannya." Pria tua itu berjuang untuk berdiri. Dia melihat tubuh aslinya dan berkata, "Jika kamu akan membunuhku, bunuh saja aku. Aku mencoba hidup seperti boneka orang lain. Sebaiknya aku mati di tangan senior. Namun, nona aku selalu menentang ini, jadi tolong lepaskan dia." Mata tubuh aslinya menyala. Dia memandang keduanya sebelum meraih mereka dan membawanya ke makam abadi. Di sepanjang jalan, luka di tubuh lelaki tua itu perlahan-lahan sembuh dan kabut hitam menghilang. Namun, tanaman di dahinya terkadang masih bersinar. Wanita berkerudung putih menutup matanya dan mulai merenung. Segera, tubuh asli tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh asli menekan udara menuju lubang dan keretakan spasial terbuka. Dia menjentikan 2 tetes darah. Satu mendarat di wanita berkerudung putih dan yang lain pada pria tua sebelum melemparkan mereka ke dalam keretakan spasial. "Pergi mencari Wang Lin. Jika kamu dapat menemukannya, aku akan membiarkan kamu berdua hidup." Suara tubuh asli bergema di benak mereka sebelum keretakan spasial ditutup. Tubuh asli duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam karena tidak akan ada yang membimbing Wang Lin jika dia melakukannya. Namun, jika dia tidak masuk ke dalam, akan terlalu sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Inilah sebabnya dia tidak membunuh mereka berdua tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari. Di dalam kehampaan, Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, "Jadi itu yang terjadi." Matanya menjadi dingin ketika dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama, ia merasakan indera ilahinya menyebar mencari keduanya dalam kehampaan. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia mulai terbang lebih cepat. Segera, dia melihat 2 orang terbang di kejauhan. Pria tua itu dan wanita berkerudung putih. Keduanya berantakan sekarang dan vital mereka sangat lemah. Setelah mereka berdua melihat Wang Lin, mereka mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Wanita berkerudung putih itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya membuka mulutnya sebelum menutupnya dan menghela nafas. Wang Lin dengan dingin memandang keduanya dan tiba di depan mereka. Dia melambaikan tangannya dan 2 tetes darah mengalir dari dahi mereka ke tangan Wang Lin. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sebentar dan berbisik, "Senior, aku." Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan 2 tetes darah, ia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya dan menekan udara, menyebabkan keretakan spasial bundar muncul. Keretakan muncul tepat sebelum Wang Lin. Wang Lin tidak kaget dengan munculnya keretakan dan memasukinya. Dari awal, dia tidak mengatakan apa-apa pada mereka berdua. Setelah Wang Lin masuk celah itu diam-diam tertutup, meninggalkan mereka berdua berjuang sendiri di dalam kehampaan. Setelah keluar dari celah dan merasakan sinar matahari di kulitnya, dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan membuatnya hidup memenuhi tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang. Tubuh aslinya menghilang bersama dengannya. Wang Lin meninggalkan makam immoral dan tiba kembali di lembah. Dia mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk bercocok tanam. Tubuh asli juga duduk di sebelahnya untuk berkultivasi. Suatu hari kemudian, Wang Lin dan tubuh aslinya membuka mata mereka.
Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengambil keluar buah reinkarnasi yang bercahaya kuning. Setelah merenung sebentar, dia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih berguna bagi tubuh aslinya daripada yang dia gunakan saat ini. Sayangnya, hanya ada satu. Wang Lin melemparkan buah menuju tubuh aslinya. Tubuh aslinya menghancurkan buah itu, menyebabkan cairan emas bocor. Tidak banyak, tetapi cairan itu diserap ketika menyentuh kulit tubuh asli. Cairan perlahan-lahan bergerak melalui retakan pada kulit tubuh asli. Tubuh asli saat ini tampak seperti ditutupi oleh jaring emas. Retak pada kulitnya awalnya tidak terlihat, tapi saat ini, retakan itu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang sampai meresap ke dalam daging dan tulang tubuh asli dan menghilang. Ekspresi tubuh asli masih tetap sama dan kemudian sedikit emas melintas di matanya. Buah reinkarnasi telah sepenuhnya diserap oleh tubuh asli, sehingga kecepatan di mana ia menyerap energi spiritual meningkatkan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh asli saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Mengenai buah reinkarnasi, itu telah menghilang. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menampar tasnya, dan potongan-potongan pohon reinkarnasi muncul di hadapannya. Dia mengambilnya dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu perlahan berlalu. Yoru sekarang berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun, dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Karena itu, orang tuanya telah mencari banyak dokter yang berbeda dan dia telah makan banyak pil, tetapi dia masih belum pernah berbicara. Yoru kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Alih-alih bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam melihat langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Yoru, seorang lelaki kekar dengan tangan kasar, memandangi putrinya dan mendesah. Dia telah membeli banyak obat yang berbeda untuk putrinya dan mencari banyak dokter, tetapi anak ini masih tidak dapat berbicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Yoru menghela nafas. Pada hari ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah kultivasi memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan memberitahu semua orang untuk membawa semua anak yang berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama setelah itu, semua anak berusia 19 tahun dan lebih muda tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Yoru ada di antara mereka. Mata Yoru yang jernih memandang sekelilingnya. Dia agak takut, jadi dia mengepalkan tepi gaun ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri, menatap suaminya, dan berkata, "Ruer terlalu kecil. Mari kita lupakan ini." Ayah Yoru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia dipilih, maka masa depannya akan baik-baik saja." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pria tua yang mengenakan jubah itu memiliki sikap arogan tentang dirinya. Dia sudah agak tidak sabar karena dia pergi ke desa yang tak terhitung jumlahnya dan belum menemukan siapapun dengan akar semangat. Jika bukan karena fakta bahwa sekte tersebut memiliki peraturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus pergi keluar untuk mencari anak dengan akar semangat setiap 6 tahun, dia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte itu. Dia datang ke desa ini 6 tahun yang lalu dan 12 tahun yang lalu dan tidak menemukan seorang anak dengan akar roh. Aku dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun yang lalu di desa Liu. Aku ingin tahu apakah aku dapat menemukan yang lain di sana saat ini. Jika aku dapat menemukan yang lain, maka aku dapat menerima 3 batu roh kualitas sedang. Pria tua itu memandang anak-anak satu persatu. Alisnya berkerut lebih keras dan ekspresi kekecewaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Matanya tiba-tiba menjadi fokus dan mengunci Yoru. Dia dengan cepat tiba di depan Yoru dan menunjuk ke dahinya. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Ini, secara alami lahir dengan energi spiritual, semua meridiannya terbuka, dan aura ungu. Bagus. Pria tua itu menatap Yoru. Apa yang dilihatnya bukanlah anak itu tetapi batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sekte itu sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari Cloud Sky Sect, sehingga mereka memiliki kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi hadiah kepada para murid yang menemukan bakat baik dengan sangat murah hati. Pria tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, aku akan menerimanya." Mata Yoru dipenuhi dengan panik saat dia memegang erat-erat gaun ibunya. Wajahnya pucat. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia memeluk Yoru dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Yoru merenung sedikit dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisu? Tidak masalah." Pria tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu dipaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Yoru dan tersenyum. "Oke, kamu ikut aku." Wajah Yoru dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia hanya anak berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan sekarang. Ayah Yoru mengepalkan tinjunya dan akan berbicara ketika pria tua itu mengerutkan kening. Dia melihat ke atas dan dengan dingin berkata, "Untuk mengambil anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Pada saat ini, tetua desa dengan cepat pergi untuk menenangkan orang tua Yoru.
Orang tua itu mendengus dan berkata, aku tidak di sini untuk mencuri anak kamu tetapi memberinya masa depan yang baik. Kamu masih akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Dengan itu, dia memegang Yoru dan berjalan menuju pintu keluar desa. Yoru panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ayah! Ibu! Suara lembut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Pria tua itu tertawa. Jadi dia tidak bisu. Itu bahkan lebih baik. Ruer! Air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia akan mengejar putrinya ketika suaminya menghentikannya dan berkata, keberuntungannya untuk dipilih. Setelah orang tua itu meninggalkan desa, semakin dia menatap Yoru, semakin bahagia dia menjadi. Batu roh berkualitas tinggi. Haha. Dengan itu, aku dapat mencoba menerobos ke tahap pertengahan pendirian yayasan. Gadis kecil, aku tidak akan menganiaya kamu. Begitu kamu bertambah tua, aku akan menganggapmu sebagai muridku. Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Yoru menggigit tangannya. Namun, seberapa besar kekuatan yang dimiliki anak berusia 3 tahun? Ini masih membuat lelaki tua itu cemberut. Dia mendengus dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk menampar Yoru. Dia ingin memberinya pelajaran sehingga dia tidak akan menangis sepanjang jalan seolah-olah dia mencuri anak seseorang. Kamu berani? Pria tua itu baru saja mengangkat tangannya ketika dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Seorang pemuda berjubah putih secara misterius muncul di depannya. Pria tua itu dengan cepat menurunkan Yoru dan dengan hormat berkata, Senior, Junior. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan lelaki tua itu tertiup angin kencang. Wang Lin menatap Yoru. 1 tahun yang lalu, dia mengatakan kepada Taiyan untuk kembali ke Cloud Sky Sect dan dia akan secara pribadi mengawasinya. Dia awalnya ingin bertindak lebih awal tetapi memutuskan untuk menunggu orang tua itu membawa Yoru pergi sebelum muncul. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Yoru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Yoru berkata, dengan suaranya yang renyah, tidak, Paman. Paman. Wang Lin menghela nafas dan berkata, ikut Paman, oke? Kebingungan menjadi semakin kuat di mata Yoru. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan banyak keterikatan terhadap Paman di depannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi rumit dan mengambil Yoru. Dia menutupi dirinya dengan energi spiritual seolah-olah dia takut dia akan terkena flu dari udara dingin saat terbang. Dia melompat ke langit dan perlahan-lahan menghilang di cakrawala dengan Yoru di tangannya. Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Yoru dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Lin meletakkan Yoru dan dengan lembut berkata, kami di rumah. Yoru mengangguk pelan. Mata besarnya melihat ke sekeliling, tetapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikutinya dengan cermat. Bahkan ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sebelahnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari, setelah Yoru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur memandangi kecil Yoru. Wajah dan berbisik, Wan Er, sekarang Nascen Soulmu tidak stabil, jadi ingatanmu tidak bisa kembali. Begitu kamu menginjak usia 19 tahun, mereka akan kembali secara alami. Ru masuk dan meninggalkan ruangan. Yoru tidak seperti dia, yang hanya perlu berkultivasi untuk memberi makan dirinya sendiri. Untuk anak berusia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk memberi makan tubuh mereka. Wang Lin membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak makanan. Seseorang yang tidak memasak dalam 500 tahun sekarang memasak untuk Yoru. Ketika Yoru bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin membudidayakan secara diam-diam. Dia meletakkan dagunya di lengannya dan menyaksikan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, menggosok kepala Yoru, dan tersenyum. Apakah kamu lapar? Yoru mengangguk. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semangkuk bubur muncul. Setelah selesai memberi makan Yoru, dia bertanya padanya, Paman, mengapa mangkuk ini bisa terbang? Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia tidak berbicara tetapi memejamkan mata dan terus berkultivasi. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan-lahan melihat Yoru tumbuh dewasa. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia muncul di dalam hatinya sekali lagi. Ini adalah perasaan yang sangat tenang dan damai. Suatu malam, ketika Wang Lin berkultivasi, jeritan tiba-tiba datang dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin menyala dan dia segera masuk ke dalam ruangan. Dia melihat bahwa Ruer kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal bersama dengan ekspresi berjuang di wajahnya. Paman, selamatkan aku, Paman, Ayah, Ibu. Tangan kanan Wang Lin menyentuh dah Yoru dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera, Yoru menjadi tenang dan membuka matanya. Matanya seperti bintang-bintang. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan-lahan memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Dia tersenyum. Itu semua ternyata menjadi mimpi. Dia bermimpi bahwa dia berada di tempat yang gelap dan ayahnya, ibu, dan bahkan paman meninggalkannya, jadi dia sendirian dalam kegelapan. Pegang ini.
Jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, panggil saja bel ini. Dengan itu, Wang Lin mengeluarkan bel dan meletakkannya di tangannya. Bel ini adalah yang diberikan Qiu Siping kepadanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini tampaknya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para peladang kuno. Setelah meneliti itu, ia dapat mempelajari beberapa cara menggunakan 3 lonceng. Wang Lin sangat senang dengan kekuatan mereka. Yang lebih berharga adalah bahwa ketiga lonceng ini memiliki hubungan misterius satu sama lain. Selama seseorang memegang salah satu lonceng, tidak peduli di mana yang lain, orang-orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Saat Wang Lin melihat sarung pedang, dia segera mengeluarkan 3 yang sudah dimilikinya. Membandingkan mereka, keempat selubung pedang terlihat persis sama, hanya pola pada mereka yang berbeda. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Yoru sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Yoru menjadi kurang tenang dan lebih menyenangkan. Kapanpun dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan bermain dengannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya melawan ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun, Yoru sangat pintar. Setelah beberapa kali, dia tidak lagi membunyikannya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta. Dalam 2 tahun ini, dia membawanya untuk melihat orang tuanya 1 kali. Tapi itu setelah mereka tertidur. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Yoru diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya ke Wang Lin dan berlari mendekatinya. Paman, aku melihat kakak perempuan peri lagi, tapi dia masih belum bisa makan. Ketika Yoru berusia 4 tahun, dia diam-diam naik ke pagoda dan melihat mayat perempuan. Setelah itu, Yoru mulai berpikir tentang mayat wanita dan sesekali akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu kali dia bahkan membawa bubur yang dibuat Wang Lin untuknya di sana untuk mencoba memberi makan mayat wanita. Wang Lin benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun, dia dengan serius menjelaskan masalah tentang mencoba memberi makan mayat wanita, tapi Yoru masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin berkata dengan tak berdaya, kakak perempuanmu yang peri tidak makan, jadi jangan bawa bubur lagi ke sana. Wang Lin merasa ini agak berantakan. Yoru memanggil kakak perempuan mayat itu tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Yoi datang kembali dan mendengar ini, ekspresi baik apa yang akan dia buat? Tidak akan dia lapar? Jika aku tidak makan selama sehari, aku akan sangat lapar. Yoru kecil menatap Wang Lin dengan mata besar dan berkata, aku akan meninggalkan bubur di sebelahnya dan dia bisa memakannya ketika dia bangun. Paman tidak perlu khawatir tentang aku. Wang Lin tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Little Ruer, masuk ke dalam pagoda. Apakah orang jahat di sini lagi? Mereka sangat menyebalkan. Yoru mengangguk dan kembali ke pagoda dengan semangkuk bubur. 1 tahun yang lalu, banyak kultivator dari negara lain datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya, Wang Lin benar-benar mengabaikan mereka. Dengan domain pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Namun, mereka tidak berhenti tetapi menjadi lebih agresif. Mereka akan memata-matai mereka dari pegunungan di samping dan melambai-lambai di sekitar harta sihir mereka. Suatu malam Yoru sedang tidur dan dibangunkan oleh harta sihir. Dia sangat takut sehingga dia berlari keluar menangis. Pada saat itu, Wang Lin pergi keluar. Ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan sekitarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat suara di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti datang. Bahkan ada kultivator formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Setelah dia mulai membunuh, dia tidak mudah pada mereka. Setiap kali seorang penantang datang, dia akan membunuh mereka. Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya, tetapi sesekali seseorang akan muncul. Suara dingin datang dari pegunungan. Dikatakan, Cheng Niu, Liao Fenshui ada di sini untuk meminta kipas bulu kembali. Negara Sueyu, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pemuda mengenakan pakaian biru menunggu di luar. Meskipun ia tidak tampan, jubah birunya membuatnya terlihat sangat dingin. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya terlihat sedingin es. Hanya dia yang berdiri di sana tampaknya menyebabkan angin dingin bertiup untuk menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, sedikit kedinginan muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu. Wang Lin melirik pemuda itu. Level kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tingkat pertengahan. Wang Lin mengeluarkan 2 bulu dan melemparkannya ke samping. Bagian bawah bulu menempel di gunung di samping. Bagian atas yang mencuat perlahan diayunkan oleh angin. Pria muda itu segera menuju gunung. Wang Lin menyentuh tas memegang dengan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 lonceng. Kedua lonceng mengeluarkan dering yang tajam dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fen mendengus.
Tangan kanannya membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih, banyak bilah yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bilah es terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa. Alih-alih membackup, dia malah maju ke depan dan membuang kedua bel. Lonceng segera tumbuh besar dan mulai berdering. Keretakan segera muncul di bilah es dan mereka segera hancur. Saat bel berbunyi, retakan bahkan muncul di pegunungan. Ekspresi Liao Fen tetap tenang. Dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Misinya di sini bukan untuk mengambil beberapa harta tetapi untuk mengintai. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel, matanya menjadi dingin, dan dia mengirim segel ke depan. Cahaya putih tiba-tiba memancar dari tubuhnya dan membentuk ilusi di depannya. Ilusi ini bukan gambar kultivasi Sueyu yang normal, tetapi seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi lotus. Setelah gambar lelaki tua itu dibuat, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Lin menyala dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah lonceng. Lonceng mulai berputar dan bertabrakan satu sama lain. Ini adalah salah satu kegunaan harta yang Wang Lin temukan setelah mempelajarinya begitu lama. Saat lonceng berputar dan bertabrakan, dering mereka semakin keras. Liao Fen didorong mundur beberapa kaki sebelum menatap bel dan berteriak, "Bunuh!" Gambar pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan dibebankan ke Wang Lin. Itu secepat kilat. Tubuh Wang Lin menghilang dengan teleportasi dan muncul kembali di langit. Gas yang diciptakan oleh gambar tampaknya memiliki kehidupan sendiri dan mengikutinya. "Cheng Niu, jika kamu hanya sekuat ini, maka mati saja." Liao Fen menatap Wang Lin dan mencibir dia mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini. Mereka mewakili 12 bulan di Suzaku. Ada garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya yang mewakili setiap hari dalam sebulan. Dia menekan jam dengan tangan kirinya dan mulai berputar. Simbol yang mewakili August mulai bersinar dan kemudian salah satu garis yang lebih kecil mulai bersinar juga. Hari ini tanggal 9 Agustus. "Cheng Niu, ini adalah hari kamu mati." Ketika Liao Fen selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu ke udara. Dua cakar aneh muncul dari blok. Setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua lonceng. Dua bel berputar tiba-tiba bertabrakan dan pecah berkeping-keping. Puing-puing mulai berputar di sekitar Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, "Armor." Puing-puing segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk baju besi hijau yang bersinar. Di armor ada lambang kedua lonceng itu. Wang Lin tidak menghindari gas yang dibentuk oleh gambar lelaki tua itu. Dia membiarkannya mengenai armornya. Gelombang riak muncul di armornya dan gasnya melemah. Lebih banyak riak terjadi dan gasnya menghilang. Armor gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan melihat ke arah Liao Fen. Cakar sekarang mencapai ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus, menyentuh tasnya memegang, dan mengambil pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakar hancur dan celah muncul di jam perunggu. Liao Fen juga terkena di dada oleh serangan ini, menyebabkan dia batuk darah. Dia dipaksa mundur banyak langkah dan wajahnya pucat. Namun, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk mati." Wang Lin mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan kemudian tiba-tiba lengan layu muncul. Setelah lengan bergetar sekali, jam perunggu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam bergerak seperti api yang berasal dari lengan yang mengambang di udara. Wang Lin tangan kanan membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniup gas hitam kembali, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ada lengan layu mengambang di sana, dan gas hitam itu berasal dari lengan. Mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan pedang surgawi. Gas hitam segera bergerak untuk memblokir lengan. Namun, energi pedang memotong gas hitam dan mengenai lengan. Luka muncul di lengan dan raungan lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari luka dan mengambil bentuk seseorang. Ini adalah sosok yang diciptakan oleh gas hitam. Itu tidak memiliki fitur wajah, tetapi memiliki dua bola hantu untuk mata. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. Liao Fen ini adalah salah satu dari beberapa kultivator formasi jiwa tingkat menengah beberapa dengan harta yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat sulit dihadapi. Sosok yang diciptakan oleh gas hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Sosok itu bergerak sangat cepat, dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Rasa bahaya muncul di hati Wang Lin. Terumput di lembah tiba-tiba berubah menjadi es hanya dengan cepat hancur oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya ditutupi oleh lapisan es biru ketika mereka dihantam oleh gelombang energi dingin ini. Jenis dingin ini beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin memasuki tubuhnya dan hampir membeku darahnya. Setelah memperhatikan aura ini, jantung Wang Lin bergetar dan matanya menyala. Dia sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah aura yang persis sama yang berasal dari mengolah metode Ascension dunia bawah.
Namun, energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini berkali-kali lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Hanya ketika si Tunan menggunakan tubuhnya melakukan energi dingin cocok dengan angka ini. Dia segera mundur, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian nyala api biru yang tercipta dari menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah yang tidak pernah digunakannya dalam waktu yang sangat lama tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola nyala api biru gelap. Alih-alih melepaskan panas, ia melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam tiba-tiba berhenti. Mata hantu itu berkilau. Dia menatap api es dan berkata, dengan suara serak, api es Underworld. Bahkan dao dunia bawah yang aku tinggalkan untuk muridku tidak dapat mengolah api es semurni ini. Di mana kamu mendapatkan metode Ascension dunia bawah? Tubuh Wang Lin dengan cepat dicadangkan. Dengan beberapa langkah ia dapat kembali ke jajaran pagoda dan berhenti. Siapa kamu? Setelah Wang Lin mendengar suara itu, bahkan dengan 500 tahun menjadi seorang kultivator, dia kaget. Ini adalah jenis kejutan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Tidak peduli dari mana kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Aku si Tunan. Sosok itu dengan cepat masuk ke jajaran pagoda dan mengarah ke kepala Wang Lin. Wang Lin menekan syok di hatinya dan berteriak, minggir. Domain Yoi tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu dihantam oleh kekuatan yang kuat, menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu mengeluarkan raungan yang enggan dan tubuhnya dilempar keluar. Saat dia didorong keluar, gas hitam menghilang, hanya menyisakan lengan. Itu meraih Liao Fen yang terkejut dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, si Tunan, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Dia bingung ketika dia mengambil bulu-bulu dan kembali ke lembah. Duduk di bawah pagoda, dia menatap langit dan kenangan waktu dengan si Tunan muncul di benaknya. Si Tunan, dia menyebut dirinya si Tunan. Yoru mengintip dari pagoda. Setelah melihat Wang Lin, dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman seperti ini. Dia tampak bingung tetapi juga sepertinya mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk sebentar, Yoru dengan diam-diam pergi ke dapur dan keluar dengan semangkuk besar bubur. HMPH, jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan peri-peri lalu aku akan pergi diam-diam memberinya makan. Dia pergi sekitar Wang ke pagoda dan bersorak. Situ, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menunjuk alisnya. Sebuah cahaya berwarna pelangi menutupi tubuhnya dan dia menghilang. Di dalam ruang surga menantang manik-manik, bola cahaya masih ada di sana. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Tak lama setelah itu, dia tiba di tempat jiwa si Tunan berada. Di samping jiwa raksasa si Tunan adalah jiwanya orang tua. Mereka memancarkan cahaya lembut, yang sedikit menenangkan Wang Lin. Dia bersujud kepada orang tuanya dan kemudian, setelah menatap mereka untuk waktu yang lama, dia berbalik ke arah jiwa si Tunan. Si Tunan duduk di sana dengan mata terpejam. Meskipun tubuhnya tidak seterang sebelumnya, itu tidak jauh lebih baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sedikit pulih. Wang Lin memandang si Tunan dan bergumam, jiwa si Tunan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya si Tunan? Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Tapi lalu mengapa orang itu juga tahu metode kenaikan dunia bawah? Wang Lin merenung sebentar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Situ pernah berkata bahwa dia bertarung dengan beberapa kultivator dari luar Suzaku untuk surga menentang Manik dan bahwa tubuhnya hancur. Dia harus menyerah dan menyembunyikan jiwanya di dalam surga menantang Manik-Manik untuk menghindari bencana itu? Mata Wang Lin menjadi lebih cerah dan lebih cerah saat dia mengingat sosok yang menyebut dirinya si Tunan. Itu dibentuk oleh gas hitam dan gas hitam berasal dari lengan itu. Mungkinkah tubuh situ diambil dan disempurnakan oleh seseorang, sehingga menciptakan fragmen jiwa? Wang Lin dengan berani menebak dalam hatinya tetapi tidak bisa memastikannya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Situ senior, jika lengan itu benar-benar milikmu, maka aku benar-benar percaya apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kamu menjadi ahli nomor 1 di Suzaku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih tidak yakin tentang klaim si Tunan. Ini menjadi semakin lama ia tanam. Bagaimanapun, orang nomor 1 di Suzaku adalah orang dengan gelar Suzaku. Kecuali si Tunan adalah Suzaku saat itu, dia tidak bisa menjadi ahli nomor 1. Juga, si Tunan telah berada di dalam surga menentang Manik selama bertahun-tahun sehingga bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak akan cukup. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas lagi sebelum meninggalkan surga. Menantang Manik. Negara Sueyu. Di dalam Holy Ice Temple duduk seorang pria paruh baya yang terlihat sangat biasa. Di depannya ada satu set teh merah gelap. Di sebelahnya berdiri 2 orang, satu pria dan satu wanita. Mereka berdua memiliki rambut putih. Pria paruh baya itu mengambil wadah bambu dan menuangkan beberapa daun teh ke dalam teko. Lalu dia menaruh es batu ke dalam teko. Dengan ujung jarinya, es mencair dan air mendidih.
Gelombang kepahitan keluar dari teh dan memenuhi seluruh aula. Pria parubaya itu keluarkan semua air dan masukkan es batu lainnya. Dia kemudian membuatnya meleleh dan mendidih lagi. Kali ini, aroma eksotis keluar dari teh. Itu segera menyapu kepahitan yang telah memenuhi aula. Aula dipenuhi aroma ini. Aromanya kuat bahkan di luar aula. Aku tidak akan pernah bosan dengan bau Tian Kue Feather, bahkan jika aku menciumnya setiap hari. Sayangnya, teh ini terlalu jarang. Aku hanya bisa mendapatkan sedikit dari itu setiap sekarang dan kemudian dari Suzaku. Kalian berdua memiliki keberuntungan yang sangat baik. Datang ke sini dan cobalah. Pria parubaya itu mengambil teko dan menuangkan 3 cangkir. Tidak ada yang tersisa di dalam panci setelah 3 gelas. Kedua orang cepat-cepat naik, mengambil cangkir, dan minum. Namun, wanita tua itu jelas-jelas memikirkan sesuatu yang lain. Tidak peduli seberapa panasnya, dia minum semuanya sekaligus dan berkata, "Tuan Sekte, kita sudah selesai minum teh, jadi tolong bunuh Cheng Niu itu." Hati pria parubaya itu sakit hati ketika dia melihat wanita tua itu menghabiskan tehnya dan berkata, "Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Jika bukan karena fakta bahwa Suzaku mengirim pesan yang memberitahu orang-orang untuk tidak mengacaukannya, seseorang pasti sudah membunuhnya." Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Tapi dia berani untuk mengambil salah satu lengan Red Butterfly. Ingat, kupu-kupu merah adalah harapan Sueyu. Sekte Master, kamu hanya bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia." Adapun orang tua itu, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam minum teh. Tengah mata lelaki yang sudah tua menjadi dingin dan dia perlahan berkata kepada wanita tua itu, "Aku tidak lupa, dan aku tidak perlu kamu mengingatkanku." Wanita tua itu merenung untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku masih akan meminta Master Sekte untuk bertindak." Pria parubaya itu mengambil cangkir, menyesap dan berkata, "Cheng Niu ini memiliki kodok guntur, sepasang lonceng, bendera kecil yang dapat membuat batasan yang tak terhitung, dan selain semua itu, Liao Fen juga dapat mengkonfirmasi bahwa Cheng Niu tahu metode kultivasi Underworld Ascension. Hal-hal ini bahkan tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Cheng Niu memiliki bendera kecil yang berisi aura yang dapat menghancurkan segalanya." Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Sepertinya Master Sekte telah menyelidiki orang ini." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Suzaku dan diperintahkan untuk bertarung melawan kupu-kupu merah. Judul Suzaku harus menjadi milik Red Butterfly. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memilikinya? Aku membiarkan Liao Fen pergi dengan harta aku dan bisa belajar beberapa hal." Wanita tua itu dengan hormat menundukkan kepalanya dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Pria parubaya sambil meneguk lagi dan perlahan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Kita harus menunggu sampai setelah pertarungannya dengan Red Butterfly. Pada saat itu, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, aku pribadi akan bertindak untuk membunuhnya. Orang ini juga sangat pandai melarikan diri. Aku mendapat berita dari teman-teman aku di Giant Demon Clan bahwa kompas bintang mereka mungkin ada di tangannya juga. Dengan kompas itu, begitu dia membuka keretakan spasial dan memasuki kehampaan, tidak ada seorang pun kecuali kultivator transformasi tahap akhir yang akan dapat menangkapnya." Wanita tua itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Tuan Sekte berarti?" Pria parubaya itu dengan lembut berkata, "Jika kita ingin membunuhnya, kita harus berhasil dalam satu percobaan. Jika aku bertindak, dia pasti akan lari. Jadi begitu pertarungan dimulai, aku akan meletakkan formasi untuk menghentikannya dari merobek ruang terbuka dan juga meminta klan setan raksasa untuk membantu. Dengan 2 kultivator transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuat dia hanya kultivator formasi jiwa. Jika aku akan bertindak, maka aku akan memastikan aku berhasil." Rasa hormat pada wajah wanita tua itu menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pria tua itu menaruh turun cangkir dan bertanya, "Bukankah kita sedikit berlebihan untuk kultivator formasi jiwa tahap pertengahan belaka?" Utama setengah baya tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa domainnya adalah?" "Oh." Pria tua itu mengangkat kepalanya. Menurut Red Butterfly, domain orang ini adalah hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Seseorang yang bisa memahami domain semacam ini tidak bisa diremehkan, bahkan jika dia hanya pada tahap formasi jiwa. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit penyesalan. Wanita tua itu mulai merenung dan mendesah. Alasan dia ingin membunuh Cheng Niu adalah karena ketika Red Butterfly masih muda, dia memeriksa masa depan Red Butterfly. Di masa depannya, Red Butterfly harus menghadapi musibah. Dia khawatir bahwa musibah ini adalah Cheng Niu. Waktu bergulir dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Yoru sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh banyak, tetapi kepribadiannya jauh lebih liar sekarang. Dia sudah kehilangan minat untuk memberi makan kakak perempuan di pagoda sejak lama. Meskipun dia sesekali memikirkannya, dia tidak lagi mencoba memberinya makan. Jejaknya menutupi hampir semua pegunungan di dekatnya. Meskipun dia kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering dilecehkan olehnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, tidak mungkin menakuti harimau dan binatang buas.
Taiyan datang lebih dari 4 tahun yang lalu. Dia berada di tepi mencapai tahap formasi jiwa. Namun, dia masih tidak bisa melewati garis itu di Cloud Sky Sect, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan dia menemaninya, Yoru kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang kali bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir memantapkan yayasannya dan berusaha menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa maju. Wang Lin tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka kultivasinya akan selamanya terjebak di sini. Jumlah penantang telah menurun banyak dalam 5 tahun ini, tetapi ketenaran Cheng Niu hanya meningkat. Dia menjadi topik pembicaraan yang populer di antara banyak kultivator. Hari ini adalah hari pengangkatan 10 tahun dengan Suzaku untuk bertarung dengan Red Butterfly. Setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari Suzaku datang dan meletakkan array transfer di luar lembah. Array transfer ini hanya dapat digunakan sekali, tetapi bisa mengirimnya melintasi pabrik ke negara Suzaku. Feng Yushan dengan hormat berdiri di luar lembah. Dia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan Wang Lin surat tantangan sesuai dengan perjanjian 10 tahun yang lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih merenungkan apakah dia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum menganggapnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa harus ada tangkapan di sini. Dia menebak bahwa sangat mungkin Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti Red Butterfly saat itu. Ini adalah alasan untuk pertempuran ini. Bukan hanya para monster tua Suzaku akan melihat ini, tetapi semua Suzaku juga akan mengetahuinya. Lagi pula, Red Butterfly terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte dihancurkan dan Sueyu secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 untuknya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Akibatnya, sebagian besar kultivator tahu nama Red Butterfly. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan menginjak Red Butterfly, membuatnya bahkan lebih terkenal. Sekarang pertempuran antara mereka berdua telah menjadi pusat perhatian bagi semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan menerima kekayaan besar. Ini diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu bahwa para master tua di Suzaku ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir formasi jiwa ketika dia mengambil lengan Red Butterfly, dia pasti akan terbunuh. Tapi dia kebetulan berada di tahap awal formasi jiwa dan menarik perhatian beberapa tembakan besar, sehingga dia diberikan tahun ini sebagai bantal. Mata Wang Lin menyala dan dia mengambil keputusan. Yoru naik di atas harimau hitam dengan cabang willow di tangannya. Saat dia memukul kepala harimau dengan dahan, dia juga diam-diam menatap Wang Lin. Harimau itu tidak berani menjadi marah saat berjalan di sekitar gunung dengan kepala menunduk. Little White, lihat ke atas. Yoru menatap harimau itu. Harimau itu menggerempelan dan dengan patuh mengangkat kepalanya. Busur. Harimau itu menundukkan kepalanya. Lihat ke atas. Dia melakukan ini lebih dari 10 kali, tetapi harimau itu benar-benar terbiasa. Dia hanya berharap leluhur kecil di punggungnya bahagia dan suatu hari akan melepaskannya seperti beruang hitam yang dirilis beberapa waktu lalu. Dia tidak berani melawan, belum lagi pemuda itu, bahkan lelaki tua itu adalah seseorang yang tidak bisa dia macam-macam. Dia bukan harimau biasa tapi harimau iblis yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Pria muda itu tidak mengeluarkan aura dan merasa seperti manusia. Namun, dia bahkan lebih takut pada pemuda ini karena dia melihat para kultivator jauh lebih kuat daripada orang tua itu menghormati anak muda ini beberapa hari yang lalu. Akibatnya, dengan kecerdasannya, dia tahu bahwa dia tidak mampu membuat marah orang ini. Inilah sebabnya dia akan melakukan semua yang diminta leluhur kecil di punggungnya. Sebenarnya, dia merasa sangat beruntung. Dia telah melihat betapa menyedihkan beruang itu diintimidasi oleh leluhur kecil itu. Dia belum pernah melihat beruang hitam yang bisa berjalan di tangannya atau menggunakan sumpit untuk makan. Atau beruang hitam yang bisa menggunakan cakarnya untuk memijat. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan menggigil dan bahkan lebih takut pada leluhur kecil di punggungnya. Dia adalah harimau iblis yang mulia, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal itu, tetapi hanya mengangkat dan menundukkan kepalanya adalah hal-hal yang masih bisa dia terima. Wang Lin duduk di bawah pagoda sambil melihat harimau yang diganggu itu. Dan samar-samar tersenyum. Harimau ini telah dibudidayakan selama 300 tahun tetapi hanya memiliki tingkat kultivator pembangun yayasan. Begitu dia terlihat oleh Yoru, dia memerintahkan Taiyan untuk menangkapnya. Dia menamainya Little White. Rekan kultivator Cheng Niu, perjanjian 10 tahun sudah habis. Aku di sini di bawah perintah dari Gunung Suzaku untuk memberi kamu surat tantangan. Suara Feng Yushan datang dari luar lembah. Pandangan Wang Lin bergeser dari Yoru keluar lembah. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Taiyan. Taiyan terbangun dari kultivasinya. Dia berdiri dan dengan hormat tiba di depan Wang Lin. Wang Lin berkata kepada Taiyan, aku harus pergi ke Suzaku. Aku tidak tahu berapa lama, tapi paling lama 8 tahun. Selama waktu ini, rawat Yoru kecil untukku.
Yoru tidak menatap Wang Lin, tetapi telinganya bergerak. Dia segera menyambar bulu di kepala Little White dan berkata, "Paman jahat. Paman buruk." Setiap kali dia mengatakannya, dia akan mengambil bulu Little White. Meskipun anak berusia 10 tahun tidak memiliki banyak kekuatan, Little White masih merasakan sakit ketika dia mengambil bulunya. Lagi pula, bulu itu paling dekat dengan kulitnya. Dia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa mengeluarkan geraman lembut. Tai Yan mengangguk. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, "Penolong, Suzaku adalah negara nomor 1 di planet ini dan dipenuhi oleh banyak ahli. Kamu harus berhati-hati." Ketika dia mulai mengikuti Wang Lin setelah menyerahkan semuanya lagi, dia beralih dari memanggil Wang Lin Master menjadi memanggilnya Dermawan. Wang Lin telah membantunya mendapatkan jalan menuju tahap formasi jiwa. Baginya, ini hampir sama berharganya dengan hidupnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Aku akan meninggalkan pagoda di sini dan membuka domainnya. Tidak seorang pun kecuali kamu dan Yoran akan bisa mencapai jarak 50 km dari itu. Kamu harus merawat Ru'er kecil dengan baik selama ini." Tai Yan dengan cepat mengangguk. "Penolong bisa santai, aku akan memastikan wanita Ru'er aman." Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menampar tasnya memegang. Sinar cahaya putih keluar dan berubah menjadi katak guntur. Setelah Yoru melihat kodok guntur, matanya langsung menyala. Harimau itu menjadi lunak dan hampir pingsan. Dia bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat datang dari katak. Aura ini segera membuat kulitnya merangkak dan membuatnya lebih menghormati orang-orang di dalam lembah ini. Bahkan jika dia harus berjalan dengan kaki depannya, makan dengan sumpit, atau memijat leluhur kecil itu, dia tidak akan berani mengeluh. Wang Lin berjongkok dan dengan lembut berkata, "Little Ru'er, datang ke sini." Yoru cemberut dan mengabaikan Wang Lin, tapi setelah berpikir sebentar, dia memukul kepala harimau dan menjulurkan lidahnya ke Wang Lin. "Paman yang buruk. Pergi bermain sendiri dan tidak mengambil Ru'er kecil." Wang Lin tersenyum. Yoru menjadi sangat nakal saat dia tumbuh dewasa, kebalikan dari Limuan. Jika bukan karena fakta bahwa dia dapat dengan jelas merasakan Limuan di dalam tubuhnya, dia akan bertanya-tanya apakah dia memiliki orang yang salah. Dalam beberapa tahun terakhir, semua binatang buas yang kuat di pegunungan terdekat telah diintimidasi olehnya. Namun, dia hanya menggertak mereka tetapi tidak pernah menyakiti mereka. Bahkan, dia sering meminta Wang Lin untuk membantu beberapa hewan yang terluka. Setiap kali Wang Lin memandang Yoru, hatinya terasa sakit. Untuk membuatnya tetap di sisinya, ia mengambil masa kecilnya bermain dengan anak-anak lain di usia muda. Yang dia miliki hanyalah binatang buas liar ini untuk diajak bermain. Apakah dia terlalu egois? Namun, pikiran-pikiran ini hanya muncul sesaat sebelum dia membuangnya. Dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dia tidak merasa nyaman meninggalkan Yoru dengan orang lain. Hanya dengan menempatkannya di sebelahnya, dia bisa merasa tidak ada yang salah. Wang Lin tersenyum. "Ru'er, baik-baik saja. Paman hanya pacaran selama beberapa hari. Ketika aku kembali, aku akan menangkap harimau yang bahkan lebih besar untuk kamu." Yoru masih anak-anak, jadi dia segera berhenti marah pada Wang Lin setelah mendengar ini. Dia kemudian dengan bertanya-bertanya, "Seberapa besar? Lebih besar dari Little White?" Wang Lin mengangguk. "Lebih besar dari Little White?" Yoru memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kamu harus kembali dengan cepat." Wang Lin menggosok kepala Yoru dan dengan tulus berkata, "Aku akan kembali dengan cepat. Little Ru'er, kamu harus baik ketika aku tidak di sini. Kamu tidak bisa lebih dari 50 km dari pagoda. Kamu mengerti?" Yoru mengangguk dan berkata, "Jangan lupakan harimau besar aku." Wang Lin samar-samar tersenyum, berdiri, menatap Tai Yan, dan mulai untuk merenungkan. Bukannya dia tidak mempercayai Tai Yan. Wang Lin mengerti Tai Yan dengan sangat baik setelah semua waktu Tai Yan mengikutinya. Namun, Yoru terlalu penting baginya, sehingga kepercayaan yang sederhana tidak cukup. Inilah sebabnya ia meninggalkan katak guntur. Dengan katak di sini, itu akan menghentikan Tai Yan jika sesuatu yang abnormal terjadi. Sebenarnya, Wang Lin terlalu berhati-hati. Pada tahun-tahun ini, Tai Yan telah menyerahkan segalanya. Yang tersisa adalah harapan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Karena Wang Lin memberikan itu padanya, Wang Lin adalah penyelamatnya. Selain itu, dia menyaksikan Yoru tumbuh dari bayi dan telah menjadi terikat padanya. Bahkan jika Wang Lin tidak bertanya, dia akan memastikan keselamatan Yoru. Juga, Limuan telah membuat banyak pil yang banyak membantunya. Wang Lin mengatakan kepada katak guntur untuk melindungi Yoru. Kodok guntur memperluas perutnya sebagai respons dan mulai berjemur di bawah sinar matahari. Wang Lin sepenuhnya mempercayai kodok guntur. Terkadang hidup seperti ini, binatang buas lebih dapat dipercaya daripada orang. Di atas semua ini, Wang Lin memiliki satu garis pertahanan terakhir, yang merupakan tubuh aslinya. Dengan tubuh aslinya di sini, semua bahaya akan teratasi. Ini adalah alasan sebenarnya dia merasa aman meninggalkan Yoru. Namun, kecuali dia tidak ingin mengungkapkan tubuh aslinya. Ini adalah kartu asnya yang sebenarnya. Itu lebih tersembunyi daripada apapun yang dimilikinya.
Setelah mengurus semua masalah ini, Wang Lin berjalan keluar dari lembah. Dia tidak tahu apakah yang akan dia hadapi selanjutnya adalah kebangkitannya atau kejatuhannya. Namun, dengan pengalaman 500 tahun, hatinya sangat ditentukan. Dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dia akan terus berjalan di jalur kultivasi selamanya. Yoru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dia meraih bulu Little White. Si kecil putih sangat pandai dan segera mulai berlari mengejar Wang Lin. Wang Lin berbalik. Youran melompat dari Little White dan berkata, "Paman, jongkok." Wang Lin tersenyum sambil berjongkok dan berkata, "Apakah kamu mengingatkan Paman untuk tidak melupakan harimau besar?" Yoru menggelengkan kepalanya dan mencium kening Wang Lin. "Paman, kamu harus cepat kembali. Ru'er akan merindukanmu." Wang Lin menatap Yoru. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Paman akan segera kembali." Dengan itu, dia mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan keluar dari lembah. Yoru menatap sosok Wang Lin dan berkata, "Paman pergi dan tidak akan bermain dengan aku lagi. Little White, kamu harus bermain dengan aku setiap hari. Mengerti?" Tubuh Little White bergetar dan dia diam-diam mengeluh. Dia mengeluarkan geraman lembut sebagai tanggapan. Mata Yoru menjadi berair dan air mata mengalir di pipinya. Dalam 7 tahun terakhir ini, dia tidak pernah terpisah dari Wang Lin, jadi mereka sudah mengembangkan ikatan yang dalam satu sama lain. Ada perasaan hangat yang berkembang di hatinya. Ini adalah perasaan keterikatan dan tidak ingin kehilangan dia. Ada banyak kebetulan di dunia ini. Di mana Yoru berdiri adalah tempat setetes air mata dari Limuan jatuh. Air mata dari masa lalu itu mungkin telah menciptakan bidang kesedihan dan kesedihan, tetapi saat ini tetesan air mata telah membawa bidang cinta dan kemelekatan. Yoru menyapu bersih air matanya dan berkata kepada harimau itu, "Little White, berdiri tangan." Harimau itu segera mengeluarkan geraman sedih. 1 bulan sebelum pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly, sebuah peristiwa besar terjadi di klan setan raksasa. Salah satu leluhur menyerap cukup banyak giok langit yang dibawa kembali oleh Cihu dan mencapai tahap transformasi jiwa, menjadi anggota klan iblis raksasa Demon transformasi raksasa pertama.